Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau buat putri salju yang biasanya laris banget kalau lebaran. Anak-anak ini pasti suka banget karena ada rasa manis dari gula halusnya dan bentuknya itu warnanya putih jadi mirip salju dan juga rasanya yang manis. Cara bikinnya simple dan juga gampang banget. Bisa dibuat di rumah masing-masing untuk isian toples lebaran atau ide jualan. Bahannya apa aja dan cara bikinnya bagaimana? Tonton video ini sampai selesai. Yang pertama, di sini aku mau buat adonan untuk kue putri saljunya atau cookiesnya. Di sini aku sudah siapkan blue band sebanyak 200 gram. Masukkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Pakai wadah yang cukup besar supaya nanti tidak berhambur kemana-mana. Selanjutnya setelah itu tambahkan dengan 50 gram butter. Masukkan bersama dengan margarinnya. Tambahkan 2 butir kuning telur. Kemudian masukkan gula halus. Untuk gula halusnya di sini aku gunakan sebanyak 50 gram gula halus. Setelah bahan-bahan yang tadi disebutkan sudah masuk ke dalam satu wadah, kemudian diaduk sampai tercampur dengan merata. Diaduknya jangan terlalu lama, cukup sampai tercampur dengan merata. Tidak perlu menggunakan mixer, cukup diaduk biasa aja. Kalau sudah, tambahkan dengan susu bubuk sebanyak 3 sendok makan. Kemudian masukkan 50 gram tepung maizena. Jangan lupa disaring atau diayak. Selanjutnya, aduk kembali sampai tercampur dengan merata. Cukup sampai tercampur dengan merata. Kalau sudah, supaya putri saljunya nanti ada aromanya yang wangi, di sini aku mau tambahkan dengan vanili bubuk. Untuk vanili bubuknya di sini aku gunakan sekitar setengah sendok teh. Kemudian aduk kembali sampai tercampur dengan merata. Selanjutnya yang paling terakhir adalah tepung terigu. Di sini aku gunakan sebanyak 350 gram tepung terigu yang pro rendah. Di sini aku pakai merek Kunci dari Bogasari. Masukkan sambil diayak seperti ini supaya tidak ada yang menggumpal. Kalau sudah, aduk adonan sampai tercampur dengan merata. Lebih mudah mengaduknya dengan menggunakan tangan seperti ini karena kalau menggunakan alat itu akan berhambur kemana-mana. Aduk cukup sampai tercampur dengan merata seperti ini. Kalau teksturnya udah sedikit padat seperti ini, tandanya adonannya sudah siap untuk dicetak. Di sini aku sisihkan terlebih dahulu. Siapkan loyang yang tipis, kemudian alasi dengan plastik. Kalau sudah, selanjutnya tuang atau masukkan adonan ke atas loyang, kemudian dirapikan atau diratakan ke semua permukaan loyang. Tujuannya apa? Supaya tingginya ini nanti sama ya. Jadi tidak ada yang tebal, tidak ada yang tipis. Kalau sudah tinggal dirapikan aja dengan menggunakan rolling. Dan ini hasilnya mulus, tingginya sama dan sudah siap untuk dicetak. Keluarkan terlebih dahulu adonan dari loyang. Selanjutnya aku sudah siapkan cetakan yang berbentuk bulan sabit seperti ini. Dan kalau sudah tinggal dicetak aja di adonan putri saljunya. Gampang banget dan juga lebih praktis dan simple. Sebetulnya untuk bentuknya ini opsional aja. Boleh dibulet-buletin atau mau pakai bentuk yang lain ini terserah. Jadi sekali lagi untuk bentuknya itu opsional disesuaikan dengan selera masing-masing.
Kalau sudah dicetak, kemudian tinggal ditata aja di loyang. Sekedar informasi, untuk loyangnya tidak perlu diolesi dengan margarin, jadi langsung dipakai dan tata adonan ke atas loyang seperti ini. Lakukan step ini sampai selesai, dan setelah loyangnya terisi penuh dengan adonan, selanjutnya kuenya ini sudah siap untuk kita oven. Sebelumnya di sini aku sudah panaskan oven terlebih dahulu sekitar 10 sampai 15 menit sebelum dimasukkan kue ke dalam oven ya. Kalau ovennya sudah dipanaskan, baru kemudian bisa kita masukkan adonan kue keringnya ke dalam oven. Dan kita panggang adonan kue keringnya di suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah selama 20 sampai 25 menit atau disesuaikan dengan suhu oven masing-masing. Setelah kurang lebih 23 menit, ini hasilnya aku akan keluarkan. Teksturnya ini udah garing, bagian bawahnya juga masih bagus, warnanya juga cantik. Kemudian untuk kue keringnya ini ditunggu sampai hangat atau hangat kuku, baru ke proses selanjutnya. Bisa dilihat untuk bagian bawahnya ini cantik, nggak gosong. Selanjutnya di wadah yang lain aku sudah siapkan gula halus. Ini aku gunakan pure 100% gula halus tanpa tambahan susu ya. Kalau kue keringnya sudah hangat kuku, selanjutnya masukkan ke dalam gula halus. Kenapa harus hangat kuku? Karena kalau misalnya masih panas, itu nanti gulanya akan meleleh. Kemudian jika kuenya terlalu dingin atau sudah dingin, maka gulanya susah untuk menempel. Jadi pastikan pada saat masukkan kue kering ke taburan gula, posisinya adalah hangat kuku. Jadi hasilnya gulanya bisa menempel dengan bagus dan sempurna. Ini hasilnya putri salju ala aku. Ini enak banget, manisnya pas. Teksturnya renyah, garing, dan juga wangi aromanya karena tadi ditambahin dengan vanili bubuk. Untuk Bunda dan teman-teman semua, aku mau ingetin dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Dari satu resep kue kering yang tadi aku bagikan, ini bisa menghasilkan 2 toples ukuran 500 gram seperti ini ya. Dan hasilnya ini benar-benar cantik, mulus, kuenya bagus, dan juga rasanya enak. Buat teman-teman semua wajib banget cobain resep ini di dapur kalian masing-masing. Terima kasih udah menonton, sampai ketemu video selanjutnya. Wassalamualaikum.